Ya, baik. Kita akan melanjutkan pembahasan tugas-tugas. Dan pada saat ini kita akan membahas tugas yang ke-6 untuk semua soal. Dan untuk soal 1, dan saya beri nama 10 sini karena kita sudah sampai pembahasan soal 10, dan kemudian 11 dan 12. Untuk soal 10 dan 11 inilah yang mirip dengan kisi-kisi yang ada. Jadi ini dasarnya mirip dengan kisi-kisi yang diberikan. Jadi, kemudian nomor 1, pada bagian nomor 1 dikatakan bahwa sebuah elektron bergerak dalam pengaruh medan magnet dengan kecepatan V sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 I meter per second. Jadi ini bergerak dalam arah sumbu X, mengalami gaya sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat minus 15 Newton. Ditanyakan, hitunglah besar gaya medan magnet yang mempengaruhi elektron tersebut. Dan yang kedua adalah berapa besar gaya magnet yang bekerja pada proton. Nah, ini proton. Jadi ini proton jika bergerak melalui medan magnet tersebut dengan kecepatan 5I tambah 6J. Jadi ini muatannya proton. Ya, tadi muatannya adalah elektron. Jadi kita tuliskan apa-apa yang diketahui untuk nomor 1 ini. Jadi nomor 10 diketahui adalah elektron. Jadi Q sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, Q elektron ya. Kemudian mengalami kecepatan 2 kali 10 pangkat 2 dalam arah I meter per second. Kemudian besar gaya yang terjadi adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 15 Newton gayanya. Nah, sekarang ditanyakan adalah bagian A, B, berapakah B? Sama dengan. Kemudian bagian pertanyaan B adalah berapakah gaya Lorentz-nya atau gaya daripada yang dialami oleh proton jika dia bergerak dengan 5I tambah 6J meter per second. Tentu di sini Q sama dengan 1,6, jadi positifnya dari 10 pangkat 19 kolom. Jadi itu bedanya antara proton dengan elektron. Jadi kita jawab untuk bagian A. Kita akan gunakan rumus bahwa F sama dengan Q V B sin theta. Jadi ini berasal dari F sama dengan Q kali V cross B. Nah, itu. Ini rumus. Nah, di sini si theta adalah sudut antara vektor V dengan B. Jadi kalau begitu ini yang tidak jelas di dalam soal ini. Tetapi saya melihat bahwa soal ini mau mengharapkan bahwa sebenarnya elektron bergerak dalam arah X dan medan dalam arah yang lainnya, atau apakah J ya. Jadi kita melihat bahwa jika demikian, maka jika theta sama dengan 90 derajat, maka nantinya B ini adalah arah J, ya, arah sumbu Y ya. Maka kita ambil kasus 90 derajat. Nah, bisa juga dalam arah K, tetapi karena kasus biasa yang kita lakukan adalah hanya dalam dua dimensi, J, I, J. Sekarang
kita tuliskan berarti F sama dengan Q. Jadi kalau kasus 90 derajat, nah ini 1. Jadi V. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa B ini tidak lain adalah F dibagi dengan QV dalam arah J tentunya nanti. Ya, sehingga kita tuliskan di sini bahwa P sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 10 pangkat minus 15 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali minus, ya, ada minusnya di sini karena elektron, dikali kecepatannya 2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini kita hilangkan 1,6 ini ya, minus 1,6, 15 dengan 19 dapat 4, ini dapat 2. Jadi tidak lain adalah 1/2 kali 10 pangkat 2, atau sama dengan ya 100 bagi 2 tentu 50 J Tesla. Jadi ini dia besarnya medan magnet tersebut yang mempengaruhi elektron yang bergerak dalam arah I sebesar 2 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang untuk bagian B, berapakah gayanya jika proton, ada suatu proton yang bergerak dalam medan magnet tersebut. Jadi sama saja untuk bagian B, F sama dengan Q. Kita anggap saja Q plus ya di sini, Q plus V kali B. Nah, ini rumusnya, karena kita tanggap bahwa benda tersebut proton bergerak dalam arah yang dimana tegak lurus, dia cuma menggantikan elektron tadi, sehingga ini sini ya, di sini berarah dia ini sini. Janganlah, nantilah kita anukan sin theta. Jadi sini ya, oke lah. Maka kita akan dapatkan F tidak lain adalah 1,6 kali 10 pangkat 19 minus 19 dikali dengan kecepatannya tadi adalah 5I tambah 6J kali 10 pangkat 5. Ya, ini harusnya ini V nya, dan B nya tadi kita dapatkan 50 Tesla dalam arah J, ya. Ini harus di cross ya, cross. Nah, ini cross. Ya, saya harusnya pakai rumus yang ini, saya coret, harusnya pakai rumus yang ini, F sama dengan Q kali V cross B. Maka kita akan dapatkan F sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, positif 5I tambah 6J kali 10 pangkat 5 ya, di cross ya dengan 50J gitu. Sehingga kalau kita lihat akan mendapatkan dua bagian. Jadi ini kita cross ke sini, maka kita akan dapatkan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 5 I cross 50J kali 10 pangkat 5 ya, ini
ini cross, ditambah 6J cross 50J kali 10 pangkat 5. Nah, jadi ini kita selesaikan dulu yang ini. Akhirnya ini akan menghasilkan 0 karena J cross J. 6 kali 50 J cross J. Ini akan menghasilkan 0 karena J cross J itu tidak lain adalah menghasilkan 0. Nah, ini yang menghasilkan J cross J berarti dalam arah K. IJK. Jadi K ini nantinya menghasilkan gaya Lorentz dalam arah K. Jadi kita akan dapatkan GF sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 5 kali 50 I cross J, ya, ini cross J kali 10 pangkat 5. Jadi ini 5 kali 50 250 kali 1,6. Nah, tunggu sebentar, saya tidak lain adalah 8, ini 5 kali 1,6, 8 dikali 50 kali 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat 5 I K cross J, dapatkan K. Jadi arah K, jadi gayanya dalam arah K. Maka sama dengan 8 kali 50 400, ini 10 pangkat 5 10 pangkat minus 14, ini 400, jadi 4,0 kali 10 pangkat 2 dengan minus 14 tadi, ini jadi 10 pangkat minus 12 K Newton. Nah, ini dia. Jadi gaya yang dialaminya seperti ini. Jadi untuk bagian B, gaya yang dialami oleh gaya magnet atau gaya Lorentz biasanya dikatakan seperti itu adalah 4,0 kali 10 pangkat minus 12 dalam arah K Newton. Seperti itu. Itu untuk nomor 10. Kemudian untuk nomor 11 kita melihat di sini adalah partikel alfa memiliki positif, ya, 2 positif dia, 2 kali muatan elektron. Jadi kemudian bergerak dengan kecepatan V sama dengan 10 pangkat 6 I meter per second dalam medan magnet 2I tambah 0,2 I tambah 0,4 J Tesla. Berapa gaya Lorentz-nya? Jadi sama dengan nomor 10 tadi. Kita akan tuliskan apa saja yang diketahui di sini. Jadi untuk soal ini adalah diketahui, atau nomor 11 diketahui adalah alfa, partikel alfa memiliki muatan sama dengan 2E positif, tidak lain ada 2 kali 10 pangkat 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19, atau alfa ini memiliki atau mau Q daripada alfa. Q alfa muatannya tidak lain adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Itu Q adalah muatan daripada alfa, partikel alfa. Kemudian memiliki kecepatan V sama dengan 10 pangkat 6 I meter per second, dan medan magnet yang mempengaruhinya adalah 0,2 I tambah 0,4 J Tesla. Jadi ditanyakan
Gaya Lorentz, F Lorentz berapa? Tentu pakai rumus. Jawab. F Lorentz tidak lain adalah Q alpha kali V cross B. Tidak lain adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini kita selesaikan. V-nya adalah 10 pangkat 6i cross. B-nya adalah 0,2i tambah 0,4j. Jadi kita selesaikan dulu sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 dikali 10 pangkat 6i cross 0,2i ditambah 10 pangkat 6i cross 0,4j. Akhirnya ini akan menghasilkan 0 karena i cross i, dan ini i cross j mendapatkan k. Jadi ini kembali lagi arahnya dalam arah k. Jadi 3,2 kali 10 pangkat min 19. Ini 10 kali pangkat 6 kali ini berarti tidak lain adalah kali 4 kali 10 pangkat 5 K Newton tentu ini. Ya, ini kita selesaikan dulu. 4 kali 3,2 12,8. Jadi ini dengan 1,28. Nah, berarti pangkat 6 ini nanti 6 dengan 19 jadi minus 13. 1,28 kali 10 pangkat min 13 K Newton. Ya, ini gaya Lorentz-nya. F Lorentz tentu vektor. Karena perkalian vektor cross perkalian kali vektor dengan vektor menghasilkan vektor, tentu vektor ya. Ini untuk nomor 11, dan untuk nomor selanjutnya nomor 12 adalah ini. Dari soal untuk nomor 12, yaitu sebuah elektron dengan laju 10 pangkat 8 meter per second beredar dalam sinklotron dengan medan 0,1 Tesla. Hitung jari-jari orbitalnya jika energi kinetik sama dengan 3,8 kilo elektron volt. Nah, elektron volt. Jadi untuk ini kita harus mengetahui dulu. Jadi untuk nomor 12 atau nomor 3 dalam tugas 6 diketahui tidak lain adalah V tidak lain adalah 10 pangkat 8 meter per second, dan B dapatkan 0,1 Tesla, dan energi kinetik EK tidak lain adalah 1/2 MP kuadrat, itu sama dengan 3,8 kilo elektron volt. Nah, ini kita harus mengetahui nantinya kilo elektron volt dengan energi itu berapa 1 kilo elektron volt. Nah, ditanyakan berapa jari-jari sinklotron, ya sinklotron sama dengan berapa, di mana elektron tersebut bergerak, berapa jari-jari sinklotronnya. Maka itu dijawab. Ini ada rumus bahwa gaya yang ini tidak gaya sentrif yang dialami pugal itu adalah tidak lain adalah Q kali V kali B, itu tidak lain adalah MP kuadrat per R. Nah, ini dia. Nah, ini rumus yang akan digunakan. Jadi tentu ini kita akan hubungkan ini dua rumus ini. Jadi sebelum itu kita harus dulu EK sama dengan 1/2 MP kuadrat
sama dengan 3,8 kilo elektron volt. Maka ini kita dapatkan kalau MP kuadrat saja, maka tidak lain adalah 7,6 kilo elektron volt. Ini MP kuadrat tidak lain 7,6. Nah, ini yang kita masukkan di sini nanti bagi dengan jari-jarinya ini. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, kita ambil yang bagian ini saja, maka kita akan dapatkan bahwa R tidak lain adalah MP kuadrat per Q VB. Ya, ini dia. Inilah rumusnya. Tidak lain adalah 7,6 kilo elektron volt dibagi dengan Q. Ya, elektron tentu satu. Ini elektron proton. Elektron minus. Mungkin nanti ini menghasilkan minus ya. Kita ambil positifnya saja. Bahwa kita tidak memperhatikan apakah itu minus. Jadi elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali dengan kecepatannya 10 pangkat 8 dikali dengan 0,1. Nah, ini dia. Nah, ini kita tinggal selesaikan. Nah, ini yang sedikit menjadikan kesetaraan antara elektron volt dengan kolom tadi energi. Ini energinya ini. Energi ini harus dijadikan menjadi dalam satuan joule, dalam newton ya nantinya, apa ini di atas ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan jari-jari. Nah, ini yang mungkin saya akan pending dulu, tapi ini yang penting kita selesaikan ini seperti ini. Jadi saya belum mendapatkan, kita harus mencari itu satu elektron volt itu setara dengan, kan ini elektron volt itu tidak lain adalah energi. Jadi berapa joule? Nah, ini dia. Jadi ini dengan setara dengan berapa joule. Nah, ini yang harus diubah. Nah, ini yang saya akan cari dulu. Nilainya 1 elektron volt berapa? Ya, untuk 1 elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi kalau kita naikkan di atas ini, maka kita akan dapatkan R tidak lain adalah 7,6 kali 10 kilo ya 10 pangkat 3. Elektron volt adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya, dibagi dengan 1,6, ada yang mau dihilangkan nanti ini, kali 10 pangkat min 19 ya, ini dia, dikali dengan 10 pangkat 8 dikali dengan 0,1, maka ini akan hilang. Kemudian 10 pangkat 8 ini kita hilangkan, ini menjadi minus 5,
dan ini 10 pangkat minus 1, minus 1 naik ke atas, berarti ini menjadi minus 4. Jadi kita akan mendapatkan sama dengan 7,6 kali 10 pangkat minus 4 meter. Ya, ini dia jari-jarinya. Jadi untuk nomor 12 seperti itu jawabannya. Dan sekali lagi saya dengan sangat senang hati untuk memotivasi kalian untuk mempersiapkan diri untuk ujian besok pada waktu yang kita sudah tentukan, dengan mempelajari soal-soal yang kita sudah bahas dan juga teori-teori yang sudah saya bagi di CIBA, sehingga fokus kepada kisi-kisi yang sudah diberikan. Jadi tidak perlu jauh kita harus membahas, dan itu sudah dibahas pada soal-soal yang menyangkut itu dibahas di dalam video-video yang saya sudah sharing ini. Jadi ini adalah topik-topik harus diperhatikan. Jadi ini satu nomor dari sini, ini juga satu nomor dari sini, satu nomor, ini 2 nomor di sini, dan di sini 1 nomor. Jadi pada dasarnya ada 6 soal untuk besok. Dan pelajari apa yang ada di sini. Kalau tadi ini yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 10 dengan 11 soal, yang ini ya saya kira harus pelajari baik-baik. Demikian, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. God bless.